Pembangunan Bandara IKN berjalan baik dan sesuai rencana. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara, IKN, sampai saat ini masih sesuai rencana dan dikerjakan dengan baik. Sejauh ini, progres pembangunan Bandara IKN berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Melihat perkembangannya, saya optimis bandara ini dapat diuji cobakan pada bulan Juli mendatang, kata Budi di sela melakukan peninjauan kembali proyek Bandara IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Selasa. Dalam peninjauan tersebut, Menhub mengecek sejumlah lokasi, salah satunya titik yang nantinya akan menjadi landasan pacu, runway. Tadi saya melihat ada satu pekerjaan soil improvement, perbaikan tanah, di beberapa lokasi runway. Secara garis besar, pengerjaannya sudah bagus, jelas Budi dalam keterangan di Jakarta. Menhub juga menekankan bahwa pembangunan Bandara IKN dikerjakan dengan sangat serius. Semua pekerja, kata Menhub, bekerja secara intensif demi memastikan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu. Menhub pun mengapresiasi para pekerja yang telah menjaga kelestarian alam selama mengerjakan Bandara IKN. Saya juga senang karena pengerjaan bandara ini tetap mempertahankan kehijauan alam sesuai instruksi dari Pak Presiden, ungkap Menhub. Di tempat yang sama, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Christy Endah Murni berharap agar Bandara IKN dapat rampung sesuai rencana dan dapat digunakan pada upacara 17 Agustus mendatang. Kami juga berharap bandara ini cepat selesai, Juli selesai. Kemudian, ketika perayaan 17 Agustus sudah ada yang bisa mendarat di sini, membawa Bapak, Menhub, juga, ungkap Christy. Progres pekerjaan fisik Bandara IKN sampai dengan minggu ke-19 telah mencakup beberapa aspek, di antaranya pekerjaan pilecap, kolom, dan instalasi pipa plumbing terminal VIP, pekerjaan boret pile, pilecap, kolom, dan instalasi pipa plumbing terminal VVIP. Selanjutnya pekerjaan pancang dan erektion TC di gedung ATC, pekerjaan mini pile dan pilecap gedung peribadatan, pekerjaan mini pile di gedung bengkel dan lab karantina, serta pekerjaan cut a fill di jalan akses utama, embung, dan jalan perimeter barat. Adapun rencana pekerjaan pada minggu ke-20, akan dilakukan pekerjaan lanjutan boret pile, pilecap, dan plat lantai area terminal VVIP, pekerjaan lanjutan boret pile, pilecap, dan plat lantai di gedung terminal VIP, pekerjaan lanjutan pondasi pancang dan pilecap di gedung ATC, serta pekerjaan lanjutan cut a fill. Kemudian, untuk mempercepat proses pembangunan Bandara IKN, telah dilakukan penambahan tenaga kerja dari 367 orang menjadi 458 orang pada bulan April. Selain itu, untuk mempermudah akses logistik, jalan akses utama juga diharapkan bisa selesai pada awal Mei 2024 mendatang. Bandara IKN mempunyai luas terminal 7.350 m2 dan luas area bandara 347 ha. Konsep desain terminal bandara ini akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan dan berorientasi ramah lingkungan. Dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Bandara IKN dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, seperti tipe Boeing 777-300R dan Airbus A380, kata Christy. AHY siap menuntaskan masalah 2086 hektar lahan di IKN. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY menyampaikan pihaknya siap menyelesaikan masalah 2086 hektar lahan yang ada di Ibu Kota Nusantara, IKN. Menurut AHY, permasalahan yang ada di IKN bukan berada pada ranah kementerian yang dipimpinnya, meski demikian pihaknya siap menuntaskan permasalahan itu dengan menerbitkan sertifikat di wilayah tersebut. Karena sebetulnya kita tinggal menunggu proses penyelesaian. Ada sejumlah masyarakat, sekelompok masyarakat yang masih menduduki dan ini ada proses penggantian rugi, dan ini bukan lagi menjadi domain dari Kementerian ATR, BPN, kami yang jelas siap menerbitkan sertifikat jika semuanya sudah clean and clear,
ujar AHY, usai kunjungan ke kantor Kementerian ATR, BPN, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin. Menurut AHY, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya untuk menuntaskan permasalahan yakni dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Otorita IKN, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves. Kami akan segera terbitkan sertifikat yang bisa digunakan secara utuh dalam rangka melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah IKN. Kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di sana, kata dia pula. Sebagai informasi, pembayaran ganti rugi lahan di wilayah IKN yang termasuk proyek strategis nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, LMSN. Sebelumnya, Menteri ATR, BPN Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengatakan bahwa penyebab 2086 hektar lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas. Faktor-faktor tersebut, diantaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial. Selain itu, AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin. Ia juga menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN. ASN dapat 1 unit apartemen di IKN, kecuali yang jomblo. Aparatur sipil negara, ASN, yang pindah ke IKN Nusantara bakal mendapat 1 unit apartemen. Hal itu diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas. Namun untuk pemindahan tahap awal pada 2024, apartemen itu diprioritaskan untuk ASN yang sudah berkeluarga. Sementara, ASN yang masih melajang alias jomblo harus berbagi 1 unit dengan rekan lainnya. Di tahap awal banyak yang jomblo ini yang belum berkeluarga. Maka nanti diklaster, diklasifikasi sharing dulu, kantornya kan sharing, sehingga huniannya bisa lebih banyak, ujar Anas di Jakarta, Rabu 17 April. Ia menambahkan bahwa kelak jika ASN yang jomblo sudah menikah, maka akan mendapat 1 unit apartemen. Menurutnya, hal ini dilakukan karena pada tahap awal belum semua hunian bagi ASN rampung. Berdasarkan data yang ia paparkan, pada tahun ini akan ada 29 tower dengan total 1.740 unit apartemen khusus ASN. Adapun pemindahan ASN ini akan dimulai pada September mendatang. Pada tahap awal ini, sebanyak 11.916 ASN di 38 kementerian atau lembaga, KGL, akan dipindahkan. Selain itu, sebanyak 179 pejabat eselon 1 atau JPT Madya juga disertakan. Pemerintah juga sudah menetapkan skala prioritas untuk kepindahan ASN ke IKN. Adapun beberapa yang termasuk ke dalam prioritas pertama adalah ASN Pertahanan dan Keamanan, Hankam, ASN Muda, serta yang memiliki kemampuan digital. Anas menjelaskan skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, keberangkatan para pegawai ASN ke IKN tak langsung dilakukan oleh ribuan orang secara bersamaan. Lebih lanjut, Anas mengungkapkan rincian komponen tunjangan bagi ASN yang akan pindah ke IKN pada tahap awal. Tunjangan akan berbentuk paket bernama Tunjangan Pionir. Anas mengatakan akan ada 3 biaya yang ditanggung pemerintah, di antara lain biaya pengepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi. Ia merinci komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses pemindahannya. Jadi nanti mulai kepindahan, pengepakan barang, transportasi, dan seterusnya, itu akan dibantu, kata dia. 1 ASN, biaya pengepakan, kemudian pasangan ASN, biaya tunggu, kemudian ada asisten rumah tangga, ART, itu biaya transportasi, dan seterusnya, jelasnya lebih lanjut. Kendati, Anas belum dapat merinci berapa besar nominalnya. Hal-hal terkait rincian anggaran tunjangan pioner ini masih akan dibahas lebih lanjut dapat rapat terbatas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk insentif khusus biaya terkait dengan tunjangan pionir, saya belum bisa umumkan di tempat ini karena masih menunggu ratas dalam waktu dekat, tuturnya.